Timnas Indonesia kembali mencatatkan sejarah usai mereka mampu lolos ke babak final Piala AFF U23, di mana itu adalah prestasi yang sebelumnya sudah dirasakan oleh tim Garuda pada Piala AFF U23 waktu diadakan di Thailand 2 tahun yang lalu. Tapi kelolosan Timnas Indonesia pada tahun ini dianggap lebih spesial karena status Indonesia sebagai tuan rumah. Dan itu akan berakhir dengan indah jika seandainya tim Garuda mampu mengalahkan Vietnam di partai puncak. Namun sebelum membalas pertandingan final, tampaknya lebih afdol membahas momen-momen menarik yang terjadi setelah pertandingan timnas selesai. Seperti biasa, usai pertandingan, timnas Indonesia akan melakukan tradisi bersama Ultras Garuda. Dan ternyata, tradisi itu membuat salah satu fans Thailand kepo dan mencoba merasakannya. Lantas bagaimana reaksi dari Ultras Garuda saat didatangi oleh fans Thailand tersebut? Berikut ini adalah ceritanya. Ya, pada ajang Piala AFF U23 tahun ini, jujur saja antusiasme yang ditunjukkan oleh fans Indonesia masih kurang. Hal itu terbukti ketika banyak kursi kosong di Stadion GBK waktu Indonesia bermain. Momen yang sangat berbeda ketika timnas senior bermain, karena hampir dipastikan tiketnya selalu sold out dan banyak fans mengaku tidak kebagian tiket tersebut. Soal perbedaan ini tentunya juga ada faktor tambahan. Salah satunya adalah level kompetisi, di mana timnas U23 cuma bermain di ajang Piala AFF, sementara timnas senior bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Jika melihat turnamennya, pasti kita bisa mengerti seberapa besar gap antara dua turnamen tersebut. Namun meski begitu, masih banyak fans Indonesia memilih datang untuk memberikan dukungan secara langsung. Misalnya yang ditunjukkan oleh Ultras Garuda. Mereka inilah yang dianggap sebagai fans paling setia dan selalu mengawal perjalanan timnas Indonesia, entah di level senior maupun kelompok umur. Berkat mereka juga, para pemain lebih bersemangat dan selalu berjuang di lapangan. Selain itu, dengan adanya Ultras Garuda, maka tradisi dari timnas Indonesia tetap bisa berjalan, yakni tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku hingga bernyanyi bersama-sama dengan Ultras di dekat tribun stadion. Tradisi yang dilakukan oleh timnas Indonesia akhirnya sampai mendapatkan sorotan dari media Vietnam, yakni Bongda. Dalam postingan yang mereka unggah, media tersebut tampak kagum dengan tradisi Tanah Airku. Meski tidak tahu arti liriknya, namun media dari Vietnam tadi tahu maknanya, yang intinya adalah cinta kepada tanah air Indonesia. Fans Thailand merinding saat nyanyi bersama Ultras Garuda. Tak hanya media Vietnam, reaksi soal tradisi timnas Indonesia juga ditunjukkan oleh fans Thailand, di mana dirinya secara mengejutkan berani mendatangi tribun Ultras yang berada di belakang gawang. Sesampainya di sana, fans Thailand tersebut coba menjadi kapo dadakan dan memberikan pesan kepada Ultras jika dirinya sangat berterima kasih kepada Indonesia. Setelah itu, fans Thailand tersebut mengajak Ultras bernyanyi bersama-sama. Dengan senang hati, Ultras Garuda melayani ajakan tersebut dan mereka akhirnya bernyanyi bersama-sama. Tentu sebuah momen yang sangat indah yang ditunjukkan oleh dua supporter dari masing-masing negara.
soal fans Thailand tersebut, dirinya memang menjadi fans garis keras untuk timnas Thailand. Bahkan, menurut beberapa sumber, ia selalu mengawal skuad Gajah Perang dimanapun mereka bermain, khususnya saat main di negara-negara Asia Tenggara, termasuk saat bermain di Indonesia. Sehingga wajar saja jika dirinya paham beberapa kalimat berbahasa Indonesia, karena saking seringnya ia berkunjung ke tanah air untuk memberikan support kepada timnas Thailand. Yotsakhon Burapha sudah kapok melawan timnas Indonesia. Berbeda dengan fans Thailand yang tampak nyaman bersama fans Indonesia, rasa trauma pastinya dirasakan oleh Yotsakhon Burapha, striker Thailand yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dari fans Garuda. Striker yang mendapatkan julukan El Patok tersebut tampaknya sudah trauma karena setiap bertemu dengan timnas, pasti ujung-ujungnya merasakan kekalahan. Uniknya, kekalahan itu diawali dengan aksi tengilnya dengan selebrasi yang ia tunjukkan. Pada akhirnya, pemain berusia 19 tahun itu mengungkapkan alasan mengapa dirinya gagal mengeksekusi penalti. Menurutnya, ia kurang percaya diri saat ditunjuk sebagai eksekutor. Saya merasa kurang percaya diri menjadi 5 eksekutor utama tendangan penalti, tapi saya harus menendang. Selanjutnya, saya harus meningkatkan diri untuk laga perebutan posisi ketiga dan ajang lain seperti kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia tampil bagus dan layak ke final. Saya mohon maaf untuk fans Thailand, kata Burapha usai pertandingan. Vietnam mulai kepo terhadap kekuatan Indonesia. Kini dua tim terbaik di ajang Piala AFF U23 akhirnya sudah ditentukan. Mereka adalah Indonesia dan Vietnam. Soal pertemuan nanti, timnas Vietnam mengaku buta kekuatan dari timnas Indonesia. Alasannya adalah karena pelatih timnas sudah ganti dari Shin Tae-yong, kemudian berubah menjadi Gerald Vandenberg. Namun apapun itu, Vietnam menilai jika saat ini kekuatan dari timnas Indonesia sama saja. Entah saat masih dipegang Shin Tae-yong maupun Gerald Vandenberg. Pada dasarnya, Indonesia terus berkembang, baik saat dilatih Shin Tae-yong maupun pelatih yang sekarang. Shin Tae-yong juga telah membawa banyak peningkatan bagi tim nasional Indonesia. Sekarang pun, Indonesia semakin kuat, kata Kim Sang-sik pada media. Lebih lanjut, soal babak final nanti, hal ini juga mendapatkan komentar dari Nguyen Phi Hoang. Pemain berusia 22 tahun itu yakin jika timnas Vietnam yang akan memenangkan ajang Piala AFF U23 tahun ini. Setiap kali saya dipanggil, saya dan tim menetapkan target tertinggi untuk memenangkan kejuaraan. Ini adalah kedua kalinya saya berkesempatan berpartisipasi dan semangat saya tetap sama. Seluruh tim akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kejayaan bagi tanah air, kata Nguyen Phi Hoang dikutip dari The Tao. Sementara itu, bagi kalian yang kepo dengan kondisi Jens Ravan, hal ini coba dijelaskan oleh manajer timnas U23, yakni Ahmed Zaki. Berdasarkan pengakuannya, Jens Ravan akan menjalani observasi. Selain itu, dirinya juga menjelaskan kabar soal Arkan Fikri dan Tony Firmansyah yang sebelumnya absen karena cedera. Besok diobservasi semuanya, termasuk kita lihat juga perkembangan Tony dan Arkan Fikri untuk kondisi terakhirnya. Ya, hari ini, besok terutama pemulihan penuh semua pemain, kata Ahmed Zaki pada media. Jadi itulah beberapa momen menarik yang terjadi usai pertandingan antara Indonesia melawan Thailand di ajang Piala AFF U23.